Selanjutnya marilah kita dengarkan pembingkaian rambu-rambu dalam pengurusan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2024 menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Kasti Subagiono MSc. Kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati para pejabat eselon 1, staf khusus, staf ahli, eselon 2 di lingkungan Kementerian Pertanian dan seluruh jajaran para kepala dinas provinsi maupun kabupaten kota yang kami banggakan. Tapi memang kalau ibarat tanam belum selesai semua ini. Kursinya semakin maju safnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan 2024, khususnya yang berkait dengan rambu-rambu program dan kegiatan kita di 2024. Langsung saja, slide nomor 2. Bapak Ibu sekalian, ini terus menjadi acuan reference kita di dalam kerangka kita menyusun Renja. Karena RKP-nya sudah sangat jelas, mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan kita sekarang programnya sudah dalam kabinet ini tidak lagi per eselon 1 per program, tetapi adalah ada 4 program dari 10 eselon 1, Bapak Ibu sekalian, dan mencakup 1 prioritas nasional dan 2 program prioritas. Prioritas nasional yang menjadi bagian kita adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dan itu akan mencakup dan mengcover 2 program prioritas, yaitu program prioritas nomor 3, itu adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan yang program prioritas ke-6 adalah peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Kemudian kita terjemahkan di dalam 4 program. Yang pertama adalah program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Yang kedua adalah program nilai tambah dan daya saing industri. Yang ketiga adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan yang keempat adalah program dukungan manajemen. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kegiatan utama di 2024 dan juga pendukung ini sudah kami list dan tentu menjadi bagian penting di setiap tahun kita acu, dan ada beberapa perubahan atau revisi di dalam konteks kegiatan, karena banyak sekali juga feedback baik itu dari Komisi 4 DPR RI maupun juga dari Bapak Ibu sekalian, tentu menjadi bagian penting untuk fokus daripada program. Tentu dari rapat kabinet sampai dengan Bapak Menteri mengeluarkan daripada polisinya, itu yang akan juga mempengaruhi daripada masing-masing Direktorat Jenderal untuk merevisi daripada programnya. Merevisi berarti bisa berubah, bisa menambah atau bisa berkurang. Saya tidak menyebut satu persatu Bapak Ibu sekalian. Untuk tanaman pangan kita masih padi, jagung, kedelai dalam konteks pengembangan kawasannya, kemudian juga mandiri benih, perbanyakan benih sumber, sertifikasi dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Dan hortikultura yang paling kita kedepankan adalah terkait dengan kampung hortikultura dan juga penumbuhan UMKM hortikultura. Nanti Pak Dirjen masing-masing akan mendetailkan ini Bapak Ibu sekalian. Dan yang terlebih penting lagi Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya di hulu tapi juga di hilir. Artinya bahwa kita sampai pada pasca panen, pengolahan maupun pasarnya di masing-masing Direktorat Jenderal Teknis itu di cover kegiatannya. Perkebunan juga demikian. Saya kira di Dijen Hortikultura atau yang lain, perkebunan, tanaman pangan maupun juga peternakan, benih bibit ini menjadi kunci Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang sering kita hadapi adalah ketersediaan daripada benih bibit itu, yang tentu peran daripada para kepala dinas memberikan satu alternatif dukungan di masing-masing daerah untuk penguatan daripada penyediaan benih secara logistik benih yang lebih kuat lagi.
Demikian juga dengan peternakan, Bapak Ibu sekalian, pengembangan ternak, optimalisasi reproduksi, peningkatan produksi dan mutu, dan keamanan pakan ternak, dan tentu Bapak Ibu sekalian kesehatan ternaknya juga menjadi bagian cover yang penting. Dijen sarana dan prasarana, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang berkait dengan 2024 dan juga yang sekarang sedang jalan yang kita hadapi berkait dengan El Nino, sarana dan prasarana infrastruktur menjadi penting, diantaranya adalah infrastruktur penyediaan daripada air irigasi kita. Dan itu bisa kita kembangkan berbagai hal untuk adaptasi daripada El Nino maupun perubahan iklim lainnya yang tentu di masing-masing daripada infrastruktur tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik untuk mewujudkan ketersediaan air itu bisa dijamin, sehingga apapun El Nino pun terjadi, kalau ketersediaan airnya ada, tetap tanam dan tetap panen. Ada embung, ada sarana irigasi, pompa air, perlindungan dan juga penyediaan lahan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berkait dengan badan standarisasi, kami sampaikan tentu ini menjadi hal baru bagi kita, bahwa kita sekarang pada posisi untuk semua bagian daripada sektor itu distandarisasi berkait dengan berbagai hal. Ada benih, ada pupuk, ada obat-obatan, ada alsintan, dan macam-macam. Itu semua ada standarisasinya, dan disinilah konversi daripada badan litbang ke badan standarisasi ini menjadi peran penting membantu Bapak Ibu sekalian para kepala dinas untuk kaitannya dengan sertifikasi atau standarisasi masing-masing daripada sektornya. Kemudian pendidikan dan penyuluhan pelatihan, tentu penyuluhan menjadi penting, tetapi pendidikan dan pelatihan vokasi dikedepankan Bapak Ibu sekalian, dan kita sudah sangat berkembang, sangat intensif. Ada hikmah di balik COVID-19, ternyata yang kita latih jauh-jauh lebih besar daripada pada saat kita hanya mampu melatih secara fisik. Kalau saya tidak salah sudah tercatat 13 juta para petani maupun petugas yang sudah dilantik oleh Badan SDM. Dan menjadi poin penting dan terus kita lanjutkan adalah tidak hanya dilatih, dididik, tetapi juga pos daripada pelatihan dan pendidikan itu diberikan akses ke pembiayaan, salah satunya adalah KUR, dan sekaligus diberikan konsep mengenai usaha apa yang akan dilakukan. Ini satu terobosan yang perlu kita catat dan menjadi kebanggaan kita bersama di dalam melanjutkan program ini secara lebih intensif. Perkarantinaan tentu ada beberapa pekerjaan normatif, tidak perlu saya sampaikan, tapi yang penting adalah tugas karantina di dalam mengcover ekspor kita itu menjadi tugas tambahan tapi yang utama bagi badan karantina berkait dengan Gratiex kita. Bapak Ibu sekalian, lanjut ke halaman 5, target produksi. Ini nanti bisa dibaca beberapa arahan. Tahun 2024 Bapak Ibu sekalian, untuk padi jagung kedelai kita targetkan masing-masing 55,42 juta, jagung 23,34 juta ton, kemudian kedelai 340.000 ton, cabai 3 juta ton, bawang merah 1,74 juta ton, bawang putih 45,91 ribu ton, kopi 818.000 ton, kakao 694.000 ton, tebu 39,45 juta ton, kelapa 2,9 juta ton, daging sapi kerbau 405,44 ribu ton, dan daging ayam 4 juta ton. Bapak Ibu sekalian, pada pagu indikatif 2024, lanjut, Kementerian Pertanian kita semua dialokasikan berdasarkan pagu indikatif surat bersama Menteri PPN Bappenas dan juga Menteri Keuangan, itu 14,66 triliun Bapak Ibu sekalian. Dan kebijakan umum belanjanya adalah kita pada fokus untuk kualitas belanjanya. Ini tidak sekedar hanya direalisasikan tapi hasilnya kurang bagus, tidak boleh demikian. Fokus target RPJMN, nah kita perlu catat 2024 adalah tahun akhir RPJMN yang harus kita cover dengan mengevaluasi sampai seberapa jauh target sudah kita capai dan berapa delta yang harus kita capai untuk mencapai target RPJMN. Kemudian tentu di sini perlu ada akselerasi karena beberapa ada daripada yang belum secara
maksimal kita capai sampai tahun ketiga keempat ini. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan distribusi anggaran prioritas nasionalnya, ini bukan pagu per eselon 1 tapi khusus berkaitan dengan program nasional, prioritas nasional per program tahun 2024 untuk tanaman pangan 2,6 triliun, Dirjen Hortikultura 646 triliun. Sekali lagi ini bukan pagunya tapi anggaran yang digunakan per program kaitannya dengan prioritas nasional yang jumlahnya mencapai 9,17 triliun rupiah. Dijen Perkebunan 731 miliar, Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2,12 triliun, Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian 2,29 triliun, BSIP Badan Standarisasi Instrumen Pertanian 25 miliar, Badan SDM 506 miliar, Badan Karantina 254 triliun, sehingga jumlahnya yang kita alokasikan adalah 9,17 untuk mengcover daripada program prioritas nasional kita. Bapak Ibu sekalian, berkait dengan rambu-rambu, mungkin saya tidak terlampau detail, prinsipnya adalah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus dicermati, antara lain adalah berkait dengan mandatori, kebijakan umum, target, perencanaan, dan juga sinergi. Berkait dengan mandatori, Bapak Ibu sekalian, prioritasnya adalah penugasan kepada kita, Kementerian Pertanian, untuk mengacu pada segala regulasi, peraturan Presiden, instruksi Presiden, dan beberapa peraturan perundangan lainnya yang di dalam hal ini kita harus mendukung 4 fokus prioritas tematik. Yang pertama adalah mendukung penghapusan kemiskinan ekstrim, yang kedua mendukung penurunan stunting, yang ketiga pengendalian inflasi, dan yang keempat adalah penguatan daya saing dan mendorong investasi. Berkait dengan kebijakan umum, beberapa poin diantaranya adalah kita harus fokus kepada meningkatkan kualitas belanja yang efektif, efisien dan accountable, memastikan pencapaian program nasional dan juga prioritas daripada program itu setelah proyek strategi nasional kita termasuk di dalamnya, serta akselerasi transformasi ekonomi pada tema prioritas Presiden dan kebijakan nasional lainnya. Target kita adalah memprioritaskan pencapaian target komoditas strategis, diantaranya ada beberapa tanaman pangan yang masih dalam posisi kita, padi, jagung, kedelai yang harus menjadi fokus, kemudian cabai, bawang merah, daging sapi kerbau, kemudian juga gula, dan beberapa komoditas lain yang masih berafiliasi importasi yang harus kita genjot. Dalam konteks perencanaan, Bapak Ibu sekalian, mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Kami sudah sampaikan rapat internal kami untuk membuat satu policy. Bapak Ibu datang ke sini dengan maksud adalah memberikan berbagai dukungan kaitannya tidak sekedar cut and paste pada tahun-tahun sebelumnya kemudian ditambah 10%, itu Bapak Ibu sekalian sudah harus kita rubah. Oleh karena itu kita harus pada fokus daripada prioritasnya apa, targetnya berapa, dan kapan harus kita capai, itu yang nantinya harus menjadi bagian penting. Sinergi tentu kita perlukan Bapak Ibu sekalian, karena kita nggak bisa bekerja sendiri dari berbagai aspek berkait dengan anggaran yang juga tidak terlalu banyak dan terbatas, kemudian juga kemampuan kita untuk mengcover, katakanlah kita bicara soal pertanaman nggak mungkin lepas dari air dan itu PUPR di dalamnya. Tentu sinergi antar KL dan juga di dalam Direktorat Jenderal Teknis sendiri kita perlukan, apalagi dengan Bapak Ibu sekalian para kepala dinas di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian untuk Musrenbang tahun ini di dalam kerangka perencanaan 2024, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan target pembangunan pertanian 2024, seperti kami sampaikan adalah target akhir daripada RPJMN kita. Tentu kita harus mengevaluasi dan mengerti delta sampai berapa sehingga capaian daripada RPJMN itu bisa kita wujudkan. Sinkronisasi dan kesepakatan, dukungan daerah menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Sejak awal tadi Pak Menteri meminta pada kepala dinas untuk bisa sebelum pulang ini kita wujudkan, diantaranya tadi yang paling konkret adalah poligon untuk 1.000 hektar di setiap kabupaten kota, dan tadi sudah Pak Menteri sudah langsung WA Kementerian Keuangan melalui Wamennya dan juga Seknek, ya, kaitannya dengan apa yang harus dipersiapkan untuk 1.000 hektar itu sebagai percontohan dan bagaimana nanti ekspansi ke depannya berkait dengan 1.000 hektar ini. Tapi yang paling utama adalah
itu adalah bagian penting untuk antisipasi dan adaptasi El Nino, karena diprediksi ada penurunan produksi, maka kita harus menambah tanam. Salah satu instrumen kita adalah 1.000 hektar tadi. Kemudian fokus utama daripada pembahasannya menjadi penting di DES. Saya mohonkan, saya sarankan dan saya merekomendasikan para kepala dinas dan jajarannya justru di DES dengan para eselon 1 itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Supaya nanti konkret apa yang harus dilakukan di 2024 itu dengan para Direktorat Jenderal Teknis yang terkait dengan Bapak Ibu sekalian di masing-masing daerah. Integrasi berbagai sumber pembiayaan kita sudah sadar, kita nggak mungkin hanya dengan APBN, APBD saja, tetapi juga sumber-sumber lain. Di antaranya yang sudah membuktikan sangat efektif dan juga memberikan peluang ekspansi lebih besar adalah KUR kita. Tadi sekarang yang disampaikan Pak Menteri kaitannya dengan KUR untuk 100 miliar bagi setiap provinsi, 50 miliar bagi setiap kabupaten kota, yang fokus kepada alat mesin pertanian dan juga fokus komoditas lainnya, itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah investasi, dan kita dorong, nah itu juga tentu tidak hanya pusat, daerah pun punya peran penting di dalam menggait investor Bapak Ibu sekalian, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, Renja dan RKA ini rutinlah, tetapi mohon tidak business as usual. Rutin dalam konteks pengelolaan, tapi bukan di business as usual. Akhirnya terus Bapak Ibu sekalian copy paste tahun kemarin ditambah 10%, bahasa saya ini mohon maaf, bukan itu Pak perencanaannya. Harus didasarkan pada polisinya seperti apa, program besarnya seperti apa, program prioritasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, berkaitan dengan lanjut ini mendetailkannya nanti dengan para eselon 1 menurut saya, tetapi Bapak Ibu sekalian, poin kita yang sangat harus kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh business usual adalah, ya sebenarnya CPCL itu sudah harus siap dari awal. Kalau malah identiknya T-1 sudah harus dipersiapkan sehingga anggaran sudah ada, padahal DIPA-nya keluar juga Desember tahun atau T-1. Kenapa CPCL-nya belum disiapkan? Misalnya begitu. Ini ya tidak boleh berulang, sehingga teman-teman sekalian memiliki database CPCL yang sudah dibakukan begitu. Tinggal nanti pada saatnya dikalibrasi, kemudian dikonfirmasi, kemudian dicek lagi ke lapangan bersama para petugas lapangan yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah mohon tidak sekedar hanya, mohon maaf nih bahasa kami itu lu lagi yang dapat, tapi tetap pada posisi fokus lokusnya Bapak Ibu sekalian itu, ini sebenarnya normatif, tetapi kita tidak boleh business as usual. Bahkan Pak Menteri menuntut kita semua untuk ada extraordinary. Kalau sudah extraordinary Bapak Ibu sekalian, ini adalah langkah yang plus di dalam kerangka kita kan, selain yang setiap tahun secara reguler kita lakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, yang lanjut, ada beberapa tantangan seperti yang sudah kita terapkan di dalam tema pada Musrenbang TAN kali ini berkait dengan menghadapi El Nino dan krisis pangan global. Sebenarnya terminologinya kami tuangkan perubahan iklim, konteks yang lebih luas begitu, tapi nanti di dalam substansi isunya yang kita kaitannya dengan El Nino. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan prediksi El Nino kita pada posisi rendah sampai moderat. Meskipun demikian, kami ulang lagi apa yang disampaikan Pak Menteri, bahwa kita tidak boleh pede, tetapi harus tetap dipersiapkan secara total kaitannya dengan strategi dan 9 langkah yang disampaikan Pak Menteri tadi dalam konteks antisipasi dan adaptasi El Nino. Yang kedua adalah krisis pangan global. Beberapa pihak menyatakan nggak ada itu krisis pangan global. Kalau kami di Kementerian Pertanian mendefinisikan krisis tidak sekedar hanya soal ketersediaan. Bapak masih ingat terjadinya kenaikan harga pupuk yang begitu besar. Bapak masih ingat ada beberapa negara yang tidak mau mengekspor produksi pangannya ke negara-negara yang tidak punya pangan. Itu menurut saya bagian daripada krisis. Belum lagi
lonjakan harga pangan akibat dari beberapa lonjakan pupuk, BBM naik, transportasi naik, dan lain sebagainya. Itu krisis. Yang lebih bahaya lagi adalah kalau negara penghasil pangan nggak mau lagi ngasih ke kita. Misalnya kita soal gandum, 1 tahun kita 11 juta ton lebih. Kalau negara-negara itu nggak mengekspor ke kita dari mana? Nah, maka timbullah munculan kita hilirisasi untuk substitusi daripada impor itu menjadi program utama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, perang dagang juga tetap harus menjadi pertimbangan kita antara negara-negara besar, berkait dengan dampaknya terhadap kita pun juga menjadi analisis Saya ingin ke 13 ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu sekalian, tapi kita harus merefer apa yang sudah menjadi statement Bapak Presiden yang diterjemahkan oleh para menteri termasuk Bapak Menteri Pertanian menjadi program yang fokus, prioritas ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan Pak Menteri Pertanian sudah mengarahkan kepada kita semua untuk sudah berpikir juga namanya program eksponensial, lebih pada upaya kita meningkatkan nilai tambah daya saing yang berkait dengan hilirisasi. Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi El Nino tentu bukan hal yang pertama kali. 1997, 98, 2007 itu El Nino yang sangat kekeringan yang sangat ekstrim. Skalanya di atas 2 pada saat itu, bahkan lebih. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sekarang meskipun tidak sebesar 2007 maupun 1997-98 ya, tetap kita mengambil langkah konkret menghadapi kekeringan. Nah, salah satu instrumennya adalah ketersediaan air. Pertanyaannya adalah instrumen apa untuk menyediakan air? Infrastruktur lah bicara di situ, ada embung, ada damparit, ada biopori dan lain sebagainya, serta menggunakan strategi efisien irigasi. Nah, tentu ini berbagai hal perlu dikonkretkan di dalam DES besok, mulai besok dengan para eselon 1. Kemudian gangguan musim tanam sudah jelas Bapak Ibu sekalian, karena memang ketersediaan air mendrive kita di dalam konteks menjadwalkan tanam kita. Kemudian hama penyakit juga harus diwaspadai, penurunan kualitas tanaman tentu ini bagian penting. Transisi antara basah dan kering kita semua memahami itu, di situ penyakit tanaman hama juga cukup menjadi outbreak yang harus kita juga waspadai. Ketidakstabilan pasar berkait dengan harga dan distribusi daripada bahan pangan dan pertanian kita. Saya ulang kembali, next 14 Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Bapak Menteri, upaya konkret kita di dalam menghadapi antisipasi dan adaptasi El Nino ini. Langkah pertama tadi sudah jelas, kita diminta untuk segera memetakan mana itu hijau. Hijau artinya tidak ada masalah, tetapi terus harus dijaga supaya tidak terjadi kuning, bahkan merah. Kemudian yang kuning di mana, berapa luas, kemudian yang merah seperti apa. Setelah pemetaan itulah maka strategi daripada upaya kita untuk mengadaptasikan di masing-masing wilayah kita bisa fokus. Kemudian percepatan tanam, masih mengejar hujan, ya kita agak dihadapkan pada suatu unpredictable situasi, ya toh? Kita sudah mendeklar El Nino tapi hujan masih ada di mana-mana. Ini kita manfaatkan untuk mengejar daripada tanam kita. Peningkatkan ketersediaan alsintan, ya kalau kita mau menggerakkan tanam tentu alsintan ini menjadi bagian penting, terutama alsintan prapanam, tanam dan juga pengolahan, yaitu yang harus kita segera siapkan. Peningkatan ketersediaan air tadi sudah saya sampaikan, ya embung yang sudah ada perlu direhab atau dibangun yang baru dan lain sebagainya, damparit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi, pompanisasi dan lain sebagainya. Penyediaan benih dan juga tentunya yang khusus. Nah, ini biasanya ada sih varietasnya yang tahan kering. Pertanyaannya adalah ada berapa? Kalau di poligon itu katakanlah kita ketemu 1000 atau 10 atau 100.000 hektar, adakah benihnya untuk varietas yang tahan kekeringan? Nah, ini mohon para kepala dinas juga mengidentifikasi itu untuk nanti dikonsultasikan pada saat DES, pada saat kita dengan Direktorat Jenderal Teknis masing-masing. Program 1000 hektar juga demikian Bapak Ibu sekalian,
Tadi Pak Menteri men-state sebagai percontohan, tapi itu juga kalau dijumlah itu 500 lebih ribu hektar yang akan menjadi tambahan luas tanam kita. Dan itu tentu akan menggantikan kalau memang ada prediksi penurunan oleh akibat El Nino, ya tentu bisa diganti oleh ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pupuk organik terpusat dan mandiri, ini bagian yang juga penting Bapak Ibu sekalian, karena pupuk organik tidak dalam kontestasi saja kimia tapi juga fisik, karena organik bisa menahan air, nah, sehingga menjaga kelembapan tanah bagian daripada efisiensi irigasi kita. Dukungan pembiayaan KUR sudah jelas tadi disampaikan, 100 miliar per provinsi, ditawarkan demikian, menurut saya diambil saja nih Bapak Ibu sekalian, kemudian 50 miliar per kabupaten kota. Nah, yang terakhir adalah masing-masing kabupaten, provinsi, kabupaten kota hingga level desa. Ini kalau polisinya Pak Menteri dan arahan kita, dan sudah kita tuangkan dalam surat ke seluruh kepala dinas, bupati, gubernur, untuk membangun lumbung pangan ini. Tentu bisa diartikan berbagai hal. Tadi Pak Menteri bicara soal gudang, apakah gudangnya itu nyewa atau yang ada, atau membangun, itu bagian yang harus segera dibicarakan juga di dalam des nantinya. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami sampaikan tadi di awal daripada target-target RPJMN kita, Bapak Ibu sekalian, hingga 2022 ini summary daripada target capaian indikator mikro dan makro kita. Ya, kita bangga karena dominantly sudah hijau, tetapi masih ada yang kuning dan merah. Bahkan yang merah itu yang menjadi fokus kita. Di antaranya adalah produksi kedelai dan juga produksi bawang putih. Kemudian yang kuning adalah pertumbuhan PDB pertanian yang harus juga dinaikkan kembali. Produksi jagung, nah, tadi memang ada surplus, tetapi berkait dengan kebutuhan tidak saja pangan tapi juga pakan, ini juga masih menjadi bagian penting. Petanya masih kuning. Kemudian daging sapi kerbau juga demikian. Kemudian juga produksi sawit kaitannya dengan CPO kita. Sebenarnya ini dalam kontestasi lebih, sebenarnya yang perkebunan itu adalah gula. Nah, kemarin sudah di state oleh Pak Menteri dalam acara di Jawa Barat, di Cirebon, kaitannya dengan swasembada gula konsumsi, kita targetkan di 2024. Kalau itu bisa diwujudkan, meskipun dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, petanya sudah hijau, tetapi tentu kita harus mewaspadai daripada kebutuhan yang senantiasa meningkat, terutama gula industri. Bapak Ibu sekalian, total kita 1 tahun 5,8 juta ton atau kurang lebih 6 juta ton, produksi kita hanya 2,7 juta ton. Ini yang menjadi peringatan kita, untuk dari konsumsi saja kita masih kurang untuk gula, apalagi untuk industri totally masih rafinasi kita impor. Baik Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan beberapa capaian produksi berkait dengan apakah ini sudah swasembada atau belum. Ini datanya Bapak Ibu sekalian. Padi kita sudah, jagung kita sudah, kemudian kedelai belum, cabai besar sudah, cabai rawit sudah, kemudian bawang merah sudah, bawang putih belum, daging sapi belum, kemudian daging ayam sudah, bahkan berlimpah ini sama telur, kemudian tebu juga belum, kemudian yang sawit adalah yang tentu karena ini kita nomor 1. Mungkin perlu Pak Karo Perencanaan tolong dikoreksi saya yang pada tabel sebelumnya, mungkin yang dimaksud yang kuning itu adalah gula, mungkin coba di recheck kembali Pak Karo Perencanaan. Bukan sawit, sawit kita nomor 1. Ini mohon maaf. Baik, lanjut Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggambarkan ini kaitannya dengan rutinitas, tetapi kita jarang sekali menganalisis apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Soal realisasi anggaran, tabel sebelah sebelum realisasi anggaran pagu. Ini Bapak Ibu sekalian, fluktuasi kita sejak 2015 kita memang tinggi, tetapi selalu turun hampir linear setiap tahun Bapak Ibu sekalian. Makanya Pak Menteri Pertanian polisinya KUR kita maksimalkan. Yang grafik sebelah kanan itu adalah kaitannya dengan realisasi anggaran kita. Coba kalau kita cermatin Bapak Ibu sekalian, semuanya ngumpul terrealisasi di akhir tahun. Apa maknanya?
Artinya APBN di tahun berjalan tidak berdampak pada tahun berjalan, tapi pada tahun berikutnya. Itu yang menjadi poin. Nah, maka encouraging-nya, dorongan kita adalah kita harus mempercepat realisasi itu sejak dari awal. Kalau perlu ideal gitu, kira-kira alfanya 45 derajat lah, kira-kira begitu, itu yang paling ideal. Tapi kalau bulan ke-1 0, Februari apalagi nunggu CPCL enggak ini, baru nanti April sedikit, terlambat Bapak Ibu sekalian. Dan itu tadi dampaknya adalah tidak pada tahun berjalan. Lebih nyata lagi pada berikut ini, slide berikut ini. Lanjut. Ini sebagai gambaran kalau kita kaitan dengan tanam, puncak tanam. Jadi yang kita sebar anggaran kita itu tidak terdampak pada tahun berjalan. Nah, ini menjadi problematik kita setiap tahun, tapi nggak pernah kita, yes pokoknya total produksinya naik setiap tahun. Yes, oke. Artinya apa? Tahun ini terdampak berdasarkan anggarannya dari tahun kemarin. Jadi begitu. Terus pertanyaannya, kenapa Pak Sekjen? Loh, kira-kira monitoring evaluasinya valid enggak ya? Yang kita spending tahun ini, tapi hasilnya tahun besok. Kita evaluasi tahun sekarang. Itu loh Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mendorong kita untuk berpikir langkah-langkah konkret untuk akselerasi realisasi kegiatan dan anggaran. Baik, lanjut. Di 2023 pun Bapak Ibu sekalian, kita masih sangat lambat realisasi anggaran. Kita ini per tanggal berapa ini Pak Karo? Enggak ada tanggalnya ini. 30 Juni kita masih 25,27. Kalau kita tambah outstanding kontrak Bapak Ibu sekalian 32,56. Ini sudah 30 Juni data ini. Nah, sekarang Juli hampir pertengahan. Saya kemarin cek 27,5 atau 7 kemarin. 27. Terus outstanding kontraknya 34, something. Saya lupa sebenarnya. Itu masih lambat. Sudah Juli ini Bapak Ibu sekalian. Realisasi kita masih seperti ini. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Prinsipnya adalah tadi pesan Pak Menteri untuk mengkonkretkan kaitannya dengan El Nino, kemudian program 1000 hektar, ya, program 1000 hektar. Mohon nanti para kepala dinas dan jajarannya atau yang mewakili itu segera menetapkan lokasi dan poligonnya. 1000 hektar itu di mana, gitu. Ya, harapan kita seperti kawasan, jangan terpencar-pencar di sini 5 hektar, di kecamatan yang lain 5 hektar, enggak begitulah. Dicari yang kira-kira kurang lebih menjadi kawasan 1000 hektar itu akan terwujud dalam poligon. Dan kemudian roadmap-nya ini sedang dengan Biro Perencanaan, mungkin nanti setiap eselon 1 juga mendetailkan secara teknisnya untuk bisa dikomunikasikan dengan para kepala dinas kaitannya dengan roadmap menghadapi El Nino ini. Itu yang jangka pendek Bapak Ibu sekalian. Kita tetap tidak bisa menggeser musim tanam kita, tapi kita bersesuaian dengan kapan dan berapa besar dampak daripada El Nino itu terhadap pertumbuhan dan produksi pertanaman kita. Saya kira itu rambu-rambunya, beberapa hal perlu dibaca menurut saya, dan kami mohonkan para kepala dinas ini terimplementasi di lapangan dengan lebih konkret. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Dr. Insinyur Kasdi Subagiono MSc. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sekretaris Jenderal.